Novita, CGP Angkatan 9 dari SD Swasta YKPP Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Saat ini saya akan melaksanakan tugas DK Demonstrasi Kontekstual Modul 3.1 di mana di sini akan membahas pengambilan keputusan oleh pimpinan sekolah. Dan saat ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Swasta YKPP Lirik, yaitu bersama Ibu Asriati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terima kasih atas waktunya, Bu. Karena Sinta kemarin udah minta izin sama Ibu untuk wawancara ini. Sinta mau tanya-tanya sebenarnya, Bu, tentang pengambilan keputusan. Karena ini berhubungan dengan tugas Sinta di CGP, di mana CGP itu harus menanyakan ke pimpinan sekolahnya bagaimana cara pengambilan keputusan yang sudah diterapkan. Mungkin apakah Ibu pernah dengar itu dilema etika sama bujukan moral, Bu? Pernah. Iya, sebenarnya kemarin kita udah nyampaikan juga kalau dilema etika itu kan keputusannya sama-sama benar, gitu kan. Kalau bujukan moral itu keputusannya yang jelas, yang satu benar, yang satu salah. Kalau menurut Ibu, bagaimana ini, Bu? Kalau misalnya ada kasus gitu antara dilema etika atau bujukan moral, kira-kira Ibu menanggapinya seperti apa? Kasusnya tentang anak sekolah. Ya, bisa berhubungan dengan sekolah, dengan murid, bisa dengan guru, pokoknya di sekitar lingkungan sekolah. Kalau kasusnya dengan murid, kan ini masuk dilema etika. Ya. Dilema etika tuh ngambil keputusannya secara bersama kan. Ya, secara bersama. Tentu murid itu masing-masing murid punya kasus, ya kan. Terus kalau tidak bisa diselesaikan dengan guru kelasnya, tentu diselesaikan dengan kepala sekolah. Tentu salah satunya pertama dipanggil muridnya, kan. Dipanggil muridnya, ditanya apa masalahnya. Nah, itu kalau tidak bisa juga muridnya dinasihati, tentu dipanggil orang tuanya. Jadi sudah ada langkah-langkahnya ya, Bu ya. Jadi kalau misalnya mengambil keputusan tentang dilema etika ini, tentu kalau di sekolah banyak kasusnya kalau dilemanya, Bu ya. Terus, Bu, langkah-langkahnya tadi biasanya kalau Ibu untuk menghadapi kasus dilema etika ini, apakah langsung Ibu selesaikan di tempat, misalnya ada kasus nih hari ini terjadi, apakah langsung diselesaikan atau Ibu mungkin ada butuh waktu dulu mungkin untuk berpikir-pikir gitu, bagaimana kalau biasanya, Bu? Tentu ditanyakan ke guru kelas, kan kerjasama dengan guru kelas. Kalau murid kan untuk kerjasama dengan guru kelas. Kalau seandainya guru kelas bisa menyelesaikan sendiri, silakan selesaikan. Kalau tidak, ya sini langsung diselesaikan. Nah itu, kalau tidak, ya itu tadi dipanggil orang tua, besoknya diundang kembali. Nah, berarti kan memang kita harus ada beberapa pihak yang kita libatkan untuk menyelesaikan masalah ya, Bu ya. Kalau hal-hal yang efektif biasanya, Ibu, untuk mengambil keputusan gitu, yang paling ibaratnya bisa keputusan ini paling tepat lah, apa yang langkah-langkah yang Ibu ambil biasanya? Tengok jenis kesalahan, tengok jenis pelanggarannya, permasalahannya. Kalau memang harus diselesaikan hari itu juga supaya nggak berlarut-larut, diselesaikan hari itu juga. Jadi supaya nggak merambat nanti sampai ke orang tua. Iya. Tantangannya, Bu, biasanya apa kalau menyelesaikan dilema etika ini? Tantangannya ya kadang siswa itu kan iya saja bilang, namun nyatanya masih juga dikerjakannya, kan itu tantangannya. Jadi kalau sudah ada diputuskan tapi tetap aja dilanggar, jadi nanti terulang lagi, mungkin keputusan kita nanti jadinya nanti menimbulkan masalah lagi gitu ya, Bu ya. Terus Ibu, biasanya nih dalam menyelesaikan permasalahan itu kan tadi Ibu sudah bilang butuh waktu. Kadang kalau misalnya memang bisa diselesaikan secara langsung supaya tidak merembet. Kalau misalnya permasalahan itu mungkin cukup berat atau mungkin Ibu butuh waktu, kira-kira Ibu menanggapi permasalahan ini apakah butuh bantuan orang lain atau bagaimana dalam menyelesaikannya? Kalau masalahnya terberat, ya tentu butuh, dan contohnya rekan guru, ya kan,
Contohnya wali murid, kalau tidak iya undanglah, seperti kalau berat betul ya kan, rasanya tidak ada berat, undanglah pihak kepala desa, nah itu komite, nah itu. Oh, berarti kita mengambil stakeholder kita lah yang berhubungan Iya. dengan sekolah dan kelasnya ya Bu ya. Terus Ibu biasanya yang paling membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini, atau ada hal-hal yang paling membantu atau orang-orang sekitar Ibu yang membantu dalam pengambilan keputusan ini, ada nggak Bu? Ada, tentu ada. Iya. Itu rekan guru yang paling membantu. Kalau ada masalah pasti rekan guru kan dilibatkan. Tuh, tentu rekan guru lah yang paling membantu. Berarti memang ada hal-hal yang atau faktor-faktor yang mendukung Ibu untuk mengambil keputusannya Bu. Terakhir nih Bu, dari sekian banyak pengalaman Ibu, mungkin dari sekian permasalahan yang sudah terjadi, keputusan-keputusan Ibu juga sudah banyak yang Ibu ambil berdasarkan koordinasi dengan teman-teman guru lain atau seperti kita yayasan gitu kan. Pengalaman yang paling menarik bagi Ibu, permasalahannya apa? Bagaimana gitu? Pengalaman yang paling menarik ada di anak itu ya, anak-anak ya. Boleh Di anak-anak atau kita ya di masalah? anak-anak di kelas 6A lah ya kan, si Sepah contohnya kan, nggak apa-apa disebut ya. Itu yang paling menarik, intinya setelah dia dinasihati gitu kan, intinya akhir-akhir itu nah Sepah itu cukup ada perubahan gitu. Jadi dari mungkin keputusan kita bersama ada perubahan dari muridnya. Iya. Jadi pembelajarannya Bu yang Ibu ambil gitu dari pengalaman Ibu ini, kira-kira apa pembelajaran yang bisa Ibu ambil? Pembelajarannya intinya kalau kita memiliki sekolah ini memiliki masalah, kita memiliki masalah, intinya segera kita mempunyai rasa keterbukaan dengan masalah tersebut dan libatkan orang-orang terdekat kita. Tentu kita kalau di sekolah ya Ibu, karena kita berhubungan dengan siswa, tentu nanti berhubungan dengan orang tua gitu. Itu kita tidak bisa mementingkan perasaan kita pribadi kalau untuk permasalahan. Jadi sebenarnya banyak yang saya pelajari dari Ibu sebagai pimpinan di sini, terutama untuk penyelesaian masalah seperti masalah-masalah kita yang terakhir-terakhir ini juga saya sebenarnya sudah dapat gambaran bagaimana cara Ibu mengambil keputusan. Banyak yang Ibu pertimbangkan, mungkin harus memikirkan dari sisi muridnya, dari sisi gurunya juga, itu dari sisi untuk keberlangsungan sekolah ini juga bagaimana gitu. Sebenarnya dari sebelum wawancara ini sebenarnya saya sudah tahu Bu, cuman karena keharusan harus mewawancarai gitu, jadinya Ibu Asmi sebenarnya panutan untuk saya untuk mengambil keputusan, pembelajaran pengambilan keputusan ini, karena tidak hanya mementingkan perasaan pribadi tentunya. Kalau diturut ke perasaan pribadi mungkin egoisnya ya lebih besar gitu ya Bu, tapi seorang egois. ya, tapi karena tadi memikirkan ada anak, ada siswa, dan guru juga, dan nanti ke orang tua gitu kan. Jadi saya cukup belajar di sini Bu. Jadi sebenarnya pengalaman saya banyak di sekolah ini, punya rekan-rekan guru yang juga yang hebat-hebat, kepala sekolah juga hebat gitu, terus mendukung saya juga di sini luar biasa dengan segala macam kegiatan saya. Mungkin banyak kurangnya saya di sini, mohon dimaafkan untuk depannya ya Ibu. Dan saya juga mohon tetap dukung saya untuk kegiatan ini, semoga berjalan dengan lancar. Dan terima kasih atas waktunya ya Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah melaksanakan wawancara bersama Bu Astriati, di mana beliau adalah kepala sekolah saya, kepala sekolah SD swasta YKTP Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Dari hasil wawancara yang sudah kami laksanakan tadi, saya mendapati bahwa beliau sebenarnya sudah menerapkan 9 langkah, namun mungkin tidak 9 langkah di sini, tapi beliau sudah menerapkan di mana dalam membuat keputusan itu beliau harus menelusuri dulu apa permasalahannya, mengidentifikasi dulu permasalahannya apa, siapa yang terlibat juga beliau cari tahu dan identifikasi.
Dan selanjutnya juga beliau tentu menerapkan pencarian fakta-fakta sebagai data pendukung untuk pengambilan keputusan. Dan dari hasil wawancara tadi juga saya menangkap bahwa beliau dalam mengambil keputusan tentunya harus memikirkan kepentingan bersama, karena tidak lepas dari egonya sendiri. Beliau juga harus memikirkan bagaimana kedepannya keberlangsungan sekolah ini bagaimana, terus kepentingan berpihak kepada muridnya juga harus dipikirkan, dan berkoordinasi bersama teman sejawat juga beliau terapkan di sini. Dan untuk selanjutnya hal yang menarik mungkin muncul dari wawancara yang saya lakukan bersama beliau, di mana beliau ini menjadi panutan saya sebenarnya. Beliau sudah memberikan pembelajaran bagi saya, apalagi tentang pengambilan keputusan. Beliau sangat berhati-hati sekali dalam mengambil keputusan karena memang tidak ingin merugikan pihak manapun. Sebisa mungkin beliau membuat keputusan itu yang berpihak ke semua stakeholder, di mana di situ ada guru, ada murid, tentunya nanti berkoordinasi juga dengan orang tua, dan jelas pimpinan-pimpinan yayasan yang terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah. Dan beliau juga menerapkan prinsip-prinsipnya, berpikir berdasarkan peraturan yang jelas, dan beliau juga tentunya sebagai manusia tetap menilai suatu permasalahan itu berdasarkan perasaannya, karena seorang ibu mungkin ya, karena semua itu berasal dari perasaan. Mungkin beliau juga mengalami, merasakan melalui perasaannya, mengambil keputusan apakah ini baik atau bagaimana. Itu juga beliau libatkan perasaan, namun tidak menutup kemungkinan itu harus sesuai dengan peraturan yang ada. Baiklah, mungkin dicukupkan sampai sekian refleksi saya tentang wawancara saya bersama Ibu Asriati, dan beliau adalah panutan saya dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.